Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan berupa hidayah yang tak terhingga, nikmat yang tak terhingga, yang sampai-sampai kita kebingungan untuk menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya nikmat itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada kesempatan yang diberikan oleh Ustadz untuk saling berbincang. Saya ucapkan sangat berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Dan kemudian mari kita ucapkan salam salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, risalah yang beliau sampaikan sampai saat ini kita mudah-mudahan dapat mendapatkan risalahnya, dapat mendapatkan syafaatnya mulai hari ini hingga di akhirat insyaallah. Amin amin ya Allah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya ini adalah tema yang begitu menarik, yaitu tentang puasa dan penyucian jiwa. Baik teman-teman sekalian, berbicara tentang puasa, saya sangat tertarik dengan kalimat siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan seperti mendekatkan diri dengan kewajiban di bulan lain. Maksudnya apa teman-teman? Ini berarti maksudnya pahala sunnah di bulan Ramadan dihitung seperti pahala wajib di bulan Ramadan. Betapa istimewanya bulan Ramadan, amalan sunnah dihadiahkan kepada kita umatnya Rasulullah dengan pahala yang setara dengan amalan-amalan yang wajib. Selain itu teman-teman semua, walaupun kita umat Rasulullah diberikan umur yang pendek, badan yang kecil, berbeda dengan umat-umat sebelumnya yang mana Nabi Nuh diberikan umur 950 tahun untuk berdakwah, Nabi Adam dengan badannya yang begitu besar, namun kita diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan waktu yang mana kenapa saya katakan seperti itu, karena ada malam keistimewaan di 10 terakhir bulan Ramadan yang dibilang malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu di mana kita ibadah sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Iya, 1000 bulan. Kemudian di bulan Ramadan berkaitan dengan puasa pun teman-teman, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita, baik itu sunnah, wajib. Namun perlu dipahami juga teman-teman, di bulan Ramadan dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan pun akan dilipat gandakan. Maka marilah kita saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling merangkul satu sama lain menuju jannahnya. Di bulan Ramadan pun bisa disebut ini adalah bulan solidaritas, di mana yang mampu memberi makan kepada yang kurang mampu, yang bisa membantu kepada orang-orang yang belum bisa. Dan kemudian teman-teman, orang berpuasa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa akan dihindarkan dari siksa api neraka teman-teman. Kemudian di bulan Ramadan ini, Ramadan di 10 hari awal Ramadan itu adalah
malam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertengahan Ramadan, 10 kedua Ramadan adalah malam maghfirah, ampunannya Allah, dan kita sekarang sudah berada di malam pertengahan kedua Ramadan ya. Dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka, teman-teman. Dan kemudian kita lanjut sedikit menyinggung beberapa tema tentang penyucian jiwa, teman-teman. Kita ketahui, teman-teman semua, bahwa penyucian jiwa itu artinya ketika kita berbicara tentang penyucian jiwa, pertanyaannya, apakah jiwa itu sebenarnya memang kotor, atau jiwa kita itu awalnya sudah kotor, apa memang sudah bersih, atau perlu kita bersihkan sesuatu yang kotor itu, teman-teman. Tentang pencerahan jiwa pun, teman-teman, kaitannya mungkin kita akan membahas beberapa ayat yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz, dan kemudian tahapan-tahapan untuk kembali kepada jiwa yang suci itu. Untuk lebih jelas tentang penyucian jiwa, teman-teman, saya akan langsung serahkan kepada Ustadz untuk memberikan pencerahan-pencerahannya atau ceramah-ceramah yang akan disampaikan kepada kita, yang akan berguna kepada kita untuk kualitas diri yang lebih baik. Dengan ini saya persilahkan kepada Ustadz. Terima kasih banyak Adinda Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, para kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan video ini, alhamdulillah di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita bisa kembali menyapa para sahabat, teman, pendengar, pemirsa bersama Adinda saya Aswan. Kita melanjutkan bincang pagi Ramadan kita di hari ke-15 ini. Dan tema kita hari ini adalah puasa dan pencerahan jiwa. Ya. Di antara amalia yang mesti kita imsak, ya, menahan, adalah tidak melakukan aktivitas, ya, pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, berupa makan dan minum. Nanti kita akan kaji apa hubungan, relasi antara makan dan minuman, ya, dengan kualitas jiwa kita. Ada ayat, ya, Al-Quran yang menarik, ya, untuk kita kaji bersama dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Ayat ini menjelaskan dua poin utama. Yang satu sifatnya larangan, ya, atau dua-duanya sifatnya larangan. Yang pertama, Allah melarang kita untuk memakan harta benda secara batil. Yang dimaksudkan dengan batil di sini adalah harta benda yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar. Apa kita mencuri, ya, korupsi, apa kita menipu. Ya, dan jelasnya segala harta benda yang kita peroleh dengan cara yang batil itu dilarang kita untuk dibelikannya dengan makanan atau minuman. Ya. Harta benda yang dibolehkan untuk kita konsumsi adalah harta benda yang kita peroleh dari hasil perdagangan atas sukarela, ya, ridho dan meridhoi. Tetapi yang menarik, ya, para pemirsa yang saya muliakan, ada ayat berikutnya atau ada potongan ayat berikutnya, wala taqtulu anfusakum. Ya, jangan bunuh diri kalian. Ini menarik ini. Dalam kajian munasabah, ya, munasabah Al-Quran, kita bisa bertanya apa hubungan, ya, antara
larangan ya, memakan harta dengan batil dengan membunuh jiwa, membunuh diri. Ya, maka hasil analisa pemahaman saya ya, ingin mengatakan bahwa memakan harta benda dengan batil itu menjadi satu bagian dari cara pembunuhan jiwa. Nah, pembunuhan jiwa. Jadi membunuh jiwa tidak hanya sekedar menghilangkan jiwa, menghilangkan ruh, ya, tetapi mematikan potensi jiwa pada diri kita. Itu bagian dari membunuh jiwa. Ya, teman-teman semua yang saya hormati, ya ketika orang memakan sesuatu yang batil, yang haram, ya, dari harta yang haram, dari makanan yang haram, maka itu akan mengotori jiwa, akan mematikan jiwa kita. Ya, dan di antara ciri kematian jiwa adalah hilangnya gairah dan semangat kita beribadah. Ya, yang ada hanya semangat maksiat. Ya, atau misalnya ciri-ciri kematian jiwa adalah nasihat-nasihat agama tidak lagi menjadi sesuatu yang enak didengar. Ya, menjadi panas telinganya, ya, menjadi sakit kepalanya ketika mendengar panggilan Tuhan, ketika mendengar tausiah-tausiah dari guru-guru para mubalik ustaz. Itu menjadi ciri kematian jiwa. Ya, oleh karena itu, ya, para pemirsa, teman-teman semua, ya, 30 hari Ramadan ini, ya, dengan kita menahan makan dan minum, ya, diharapkan ya, kita bisa mencerahkan jiwa kita. Kita bisa menghidupkan kembali jiwa kita. Ya, makanya ending, ya, akhir dari proses pendidikan rohani ini kan kita akan Idul Fitri. Ya, kembalinya kesucian jiwa. Ya, kembalinya hidupnya jiwa kembali. Ya, oleh karena itu, ya, mari kita ya, melakukan ibadah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Ya, makanan minuman kita harus atur dengan baik. Ya, tidak boleh kita ya, melakukan ya, balas dendam. Ya, ketika sudah lapar, dahaga di siang hari, tiba-tiba ketika buka, wah, balas dendam. Gitu. Itu berarti kita tidak mampu menahan diri sebenarnya. Ya, dan tidak bisa mencerahkan kembali jiwa-jiwa kita. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, makanan minuman kita, ya, meskipun itu halal, apalagi haram, itu bisa mematikan jiwa, ya, bisa mematikan jiwa. Ya, oleh karena itu para pemirsa, di antara kewajiban kita di akhir-akhir Ramadan ini, itu mengeluarkan zakat fitrah, zakat yang bersumber dari makanan pokok kita. Ya, itu menunjukkan bahwa ya makanan itu bisa menjadi pengotor jiwa, ya, pengotor jiwa. Ya, maka ya rasa lapar, ya itu bisa menjadi sumber ya kehidupan kembali jiwa-jiwa kita. Ya, dan ya subhanallah, ya, kita benar-benar ya dididik Ramadan ini ya, karena kita meskipun hal-hal yang halal, makanan minuman yang halal, ketika dalam keadaan berpuasa, kita tidak berani menyentuh makanan. Ya, oleh karena itu, ya, kesadaran ini mesti kita hadirkan sebagai karakter pada diri kita semua. Ya, bahwa jangan di Ramadan kita ya, takut menyentuh yang halal sekalipun, yang di Ramadan berani menyentuh yang haram. Ya, di luar Ramadan kita menyentuh yang haram. Ya, para pemirsa semua, ya, oleh karena itu ya, mudah-mudahan 15 hari ini ya sudah ada pencerahan-pencerahan jiwa, ya, sudah ada kekuatan-kekuatan batinnya yang kita rasakan ya, dari pendidikan Ramadan, ya, dari olah jiwa kita dengan menahan lapar dan haus, menahan makanan kita. Ya, para pemirsa yang kami muliakan, ya, saya kira ini sebagai pengantar. Ya, nanti mungkin Adinda Aswan akan mengelaborasi, ya, mengkaji lebih jauh
mungkin ada pertanyaan-pertanyaan satu dua sebagai bagian dari jihad ilmiah ya, menyebarkan kebaikan pada kita semua, pada umat. Ya, saya kembalikan pada Adinda Aswan. Insyaallah, terima kasih untuk materi yang Ustadz sampaikan kepada kami, terutama saya dan pemirsa yang lain, agar dapat mengambil beberapa poin penting dari apa yang disampaikan, meskipun itu semuanya adalah sesuatu yang baik telah disampaikan Ustaz. Kemudian menyinggung tentang relasi antara puasa dan pencerahan jiwa. Mungkin saya Ustaz ingin menanyakan sesuatu. Ya, silakan. Ya, gini Ustaz, karena kita tadi telah membahas tentang makanan, minuman, dan kaitannya dengan kesucian jiwa atau pencerahan jiwa. Ingin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang telah terbiasa dengan uang riba, tetapi dia sadar akan itu, dia bahwa ini salah sebenarnya, tapi dia tetap lakukan karena tuntutan dunianya. Untuk pencerahan jiwanya, kira-kira yang sudah terlanjur itu yang mendarah daging fisiknya, kemudian berimbas kepada rohaninya, apa hal-hal yang perlu kita lakukan Ustaz untuk kembali lebih pada kalimat penyucian jiwa itu Ustaz? Ya, jadi Adinda Aswan, yang merusak kehidupan manusia ini adalah yang pertama keinginan yang kuat, termasuk tadi Anda contohkan misalnya orang-orang yang rentenir, ya, yang membungahkan uang, ya, memakan riba. Itu kan sebenarnya orientasi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, kekayaan lebih besar. Ya, padahal ya agama kita ini, kekayaan itu bukan pada harta benda sebenarnya. Ya, kekayaan hakiki itu ada pada jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jadi ya mungkin karena pengetahuan yang terbatas atau mungkin karena orientasi hidup yang tidak tepat, ya sehingga ya dia terjebak ya pada perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, melakukan perbuatan ribawi. Ya, oleh karena itu ya kalau dia sudah terlanjur ya, dengan keadaan seperti itu ya dia harus bertobat. Ya, dia harus bertobat. Kalau dia misalnya banyak harta ribanya, dia keluarkan, ya, dia bersihkan. Ya. Jadi tobat itu menyadari bahwa dia salah, ya. Kemudian hal-hal yang bukan haknya, ya, dia kembalikan pada yang punya hak. Ya. Kalau sudah terlanjur dimakan, ya apa boleh buat, hanya dibersihkan dengan pertobatan, perbanyak puasa gitu. Jadi daging-daging yang tumbuh dari yang haram itu ya dikuruskan gitu, dihilangkan dengan menahan dari makan minum supaya dia kurus, hilang. Ya, karena ya sering saya katakan bahwa ada seseorang ya, yang berjalan di padang pasir sambil berdoa, memanggil Tuhan, memanggil Allah, ya Allah, ya berdoa begitu khusyuk. Tapi kata Nabi, orang itu tidak akan diijabah doanya. Ya, sampai sahabat tanya, mengapa ya Rasul? Dia sudah begitu khusyuk doanya, kenapa tidak diterima? Ya, kata Nabi, mat'amahu haramun, makanannya haram, mashrabahu haramun, minumannya haram, wa malabisahu haramun, pakaiannya juga haram. Ya, jadi tubuh, ya, jiwa yang terbentuk dari hal-hal yang haram, materi yang haram, makanan yang haram itu menjadi hijab, ya, tirai, ya, untuk kita dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu ya banyak perintah-perintah agama, ya, petunjuk-petunjuk agama agar kita berhati-hati dalam menjaga hal-hal yang kita masukkan pada diri kita, ya, berkaitan dengan makanan minum. Ya, saya kira mungkin itu ya Aswan ya. Ya. Mungkin masih ada satu Ustaz. Ya, silakan. Terakhir. Ya. Ini Ustaz, pertanyaannya, di daerah saya ini banyak kayak
pengepul bahan pokok kayak pengepul gabah, jagung dan lain-lain. Ya. Kemudian pada satu kondisi para pengepul ini merubah timbangannya yang harusnya berat segini dikurangi segini. Kemudian para masyarakat tahu begitu bahwa timbangannya ini pengepul ini begini. Kemudian kan hasil timbangan itu otomatis akan menjadi sesuatu yang haram dan riba. Ketika haram dan riba itu diberikan kepada anaknya, tetapi karena masyarakat berkata saya ikhlaskan itu supaya tidak ada lagi perselisihan antara saya bertetangga. Ketika orang yang dicurangi itu mengikhlaskan, Ustadz, apa itu tetap menjadi riba atau sesuatu yang haram, Ustadz? Ya, ini masalah yang menarik gitu. Jadi satu sisi dia melakukan perbuatan yang buruk, ya, menzolimi orang lain. Tapi kemudian yang dizolimi itu merasa ikhlas, dia persoalkan. Nah, ini di satu sisi pelaku penzoliman itu berdosa, ya, melakukan kezoliman. Tapi bagi yang dizolimi luar biasa, dia memiliki tingkat kejiwaan yang sangat kuat, tingkat kejiwaan yang sangat tinggi. Ya, artinya dia memberikan maaf, ya, pada orang-orang yang menzolimi dia. Ini tidak biasa manusia seperti ini. Ya, jadi ya idealnya kita punya jiwa-jiwa seperti itu. Jadi ketika orang menzolimi kita maafkan. Ya, kita maafkan, tapi juga kita harus mengikutsertakan doa, ya, doa agar mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak ada keberkahan hidup, ya, dari hasil usaha kerja yang ada unsur penzoliman pada orang lain. Ya, jadi yang kita cari ini kan keberkahan hidup dunia dan juga ukhrawi. Ya, mungkin orang-orang yang mengurangi timbangan itu merasa ya bahagia dunia, ya, mendapatkan keuntungan lebih besar. Ya, tapi kan dampaknya besar, dampaknya luar biasa. Akan merusak jiwanya yang pada akhirnya jika Allah tidak mengampuni dia, ya akan jadi malapetaka di hari kemudian nanti. Ya, oleh karena itu saya kira Adinda Aswan, ya, sering saya katakan, hal yang paling utama kita harus senantiasa memperbaiki diri adalah bagaimana kita melihat kehidupan ini. Untuk apa kita hidup ini? Ya, kehidupan dunia ini cuma sementara. Ya, dan orang-orang beriman mestinya kehidupan dunia ini menjadi ladang-ladang, kebun-kebun tempat kita menanam kebajikan yang nanti hasilnya kita akan petik dari kemudian nanti. Ya, jangan Anda menebarkan kezoliman, jangan Anda menebarkan sesuatu yang buruk pada kehidupan Anda, karena pada akhirnya keburukan, kebaikan yang kita tanam di dunia ini, ya, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tadi Aswan, ya, di satu sisi ya luar biasa jiwa yang dizolimi merasa menerima begitu saja tanpa mempersoalkan, tapi sayangnya jiwa yang tadi satunya rusak, ya, yang mati malah merasa senang, merasa bahagia dengan kezoliman dia lakukan, ya, dengan mengurangi timbangan itu. Ya, jadi doakan saja mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya, sehingga bisa, ya, memperbaiki dirinya dan masih diberi kesempatan untuk, ya, kembali pada jalan yang benar. Saya kira itu, ya, Aswan, ya. Ya, baik teman-teman dan viewer yang melihat record ini kami tutup. Ada kesimpulan yang dapat dari dialog interaktif ini. Bapak pertama itu adalah bagi orang-orang para pencari rezeki Allah, mari kita
muhasabah diri kita untuk memakan harta benda dengan cara yang batil, tidak melakukan lagi. Karena ketika kita memakan harta benda secara batil, maka sama halnya dengan jiwa. Itu yang pertama. Dan kedua, ciri-ciri kematian jiwa itu hilangnya semangat beribadah, teman-teman dan para penonton sekalian, hilangnya semangat beribadah. Namun kemaksiatan kita, gairah kemaksiatan kita malah meningkat untuk berbuat dosa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam bulan suci Ramadan ini teman-teman, memang amalan sunnah kita dilipat gandakan, namun dosa dan kemaksiatan pula akan dilipat gandakan. Jadi tips untuk yang ketiga ini, ketika kita tidak bisa berbuat baik, maka janganlah kita berbuat dosa atau kemaksiatan teman-teman. Dan yang terakhir, dan yang keempat, ending Ramadan atau akhir dari bulan Ramadan adalah kembalinya kita kepada kesucian jiwa, pada fitrah kita teman-teman. Dan semoga pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya menjadi generasi Ramadaniun yang hanya berbuat amalia-amalia pada bulan Ramadan saja, tetapi malah menjadi generasi yang Rabbaniun. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kualitas ibadah kita, jiwa kita akan terus meningkat. Saya akan mengutip perkataan Ustadz pada pertemuan yang lalu, bahwa ending dari muhasabah diri adalah semakin baik, dan semakin baik. Mungkin itu yang terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz untuk materi-materi yang dapat memuhasabah diri saya pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih takwa, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.